Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubad Badrussalam, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Prestasi Global Depok, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan PAI Batch 3 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor peserta PPG 32766400127. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20254487003 pada materi Asmaul Husna kelas 5. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kalau kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Hari ini pelajaran PAI kita kembali lagi. Sekarang kita akan belajar bab 2 tentang Asmaul Husna. Di rumah sudah baca belum Asmaul Husna? Sudah. Siapa yang gak hadir hari ini? Hatim. Kita absen dulu ya. Adia Mainanda Fakhira Hadirah. Ainaya Fatiatur Rahmah Hadirah. Ya silakan. Ainun Elmira Shanum, Amanda Bilkis Akila Gendis Putriasari, Kalista Yona, Cintia Maharani, Daffa Asyakur, Daren Adam Al-Khalifi. Oh sakit ya. Diokta Kamil, Emery Mahid Arsyad, Hatim Lukmanul Hakim. Izin ya, sakit ya. Hidiori Prabu, Hisham Alvaro Rahmanta, Kalila Andromeda, Maheswari Kinar Alesha, Naura Rishaka, Nero Pramudito, Rabbani Ramadan, Razka Zaidan Akhtar, Sayota Aletra, Seira Afia. Oke, yang tidak hadir berarti 2 orang ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ubay minta tolong ketua kelasnya siapa di sini? Rama, silakan mimpin doa Rama. Oke, di situ. Silakan. Before we study, let's pray together. Take your possession, tangannya diangkat, Kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinak wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rama. Semoga dengan doa itu kita belajarnya lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bukunya sudah dikeluarin? Oke, semangat masih? Masih. Tepuk semangat. Oke, semangat. Oke, silakan teman-teman buka halaman 17, 16 dan 17. Bab 2 tentang Asmaul Husna. Sudah pernah dengar Asmaul Husna itu apa? Sudah ya? Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai sekarang Asmaul Husna terus belajar ya. Karena kan banyak Asmaul Husna ya. Ada berapa tuh jumlahnya Asmaul Husna? 99. Sedangkan belajarnya di setiap kelas paling banyak itu 5. 5 dikali 6 aja masih kurang ya. Kita sekarang belajar 5 Asmaul Husna. Nah, teman-teman bisa dilihat halaman 16 ya. Di situ ada peta konsep dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 2 ini tentang Asmaul Husna ada 3, paling tidak 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Jadi yang tujuan pertama ini, teman-teman diharapkan bisa memahami apa itu Asmaul Husna. Terus yang kedua, meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya teman-teman bisa meneladani, bisa mencontoh dari apa yang kita pelajari tentang Asmaul Husna. Dan yang terakhir, tentu ini yang paling penting nih, teman-teman bisa mengamalkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari. Artinya teman-teman benar-benar menerapkan apa yang dipelajari di kelas, di sekolah, lalu teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh, Al-Qawi itu maha kuat ya. Ada teladan yang bisa keteladani. Tidak boleh membuli, tidak boleh memakai kekuatan dengan tidak baik, harus dipakai dengan kebaikan. Lihat halaman 17. Nah, sebelum ke materi, Pak Boy pengen menampilkan PowerPoint-nya tentang Asmaul Husna. Jadi teman-teman bisa lihat buku, bisa lihat ke depan ke layar ya.
Sama nggak bukunya nih? Sama ya? Sama, udah disiapin soalnya. Oke teman-teman, bisa dilihat di buku ataupun di layar. Yang pertama kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Sebelum Qul Al-Qawiyyu, apa itu Asmaul Husna? Artinya nama-nama yang baik. Sudah bacakan bukunya di rumah? Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik. Kepunyaan siapa Asmaul Husna ini? Allah. Kepunyaan Allah. Makanya kalau kita mendengar pertanyaan, ketika ditanya apa arti Asmaul Husna, berarti yang ditanya cuma artinya saja, sesuai katanya. Artinya nama-nama yang baik. Lalu kalau kita dikasih pertanyaan apa pengertian Asmaul Husna, baru dijawab. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99. Jadi bedakan antara pertanyaan arti dan pengertian. Kalau pengertian itu identik dengan jawaban yang panjang, ya, pengertian. Kalau arti sesuai arti itunya yang ditanyakan. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Nah, Asmaul Husna juga bisa dikatakan dengan sifat-sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat banyak, berapa ini? 90. Banyak ya. Ada Ar-Rahmanu, ada Ar-Rahimi, ada Al-Maliku. Jadi Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha merajai, Allah itu maha adil. Itu Asmaul Husna. Yang pertama, kita belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Teman-teman boleh pakai pensilnya atau pulpennya. Boleh dipegang pensilnya buat menandai. Al-Qawiyyu, urutan di Asmaul Husna adalah yang ke-53. Nah, di buku kan nggak ada tuh. Teman-teman bisa tulis aja ya di samping Al-Qawiyyunya 53 untuk menandakan urutan Asmaul Husnanya. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat, ya, artinya yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kuat, ya. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Di dunia ini yang punya kekuatan, yang ada kekuatannya itu semuanya berasal dari Allah. Itu ya menandakan Allah itu maha kuat. Jadi semua kekuatan yang ada di dunia semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia dapat berupa kekuatan fisik maupun Kalau kekuatan fisik contohnya apa? Otot yang kuat ya, apalagi? Bisa ngangkat beban berat, itu kekuatan fisik. Badan yang sehat, itu kekuatan fisik. Lalu selain kekuatan fisik, Allah juga ngasih kekuatan yang lain, yaitu kekuatan mental. Contohnya kekuatan mental, misalkan, ya bisa sabar dalam menghadapi cobaan, apalagi? Bisa menahan diri untuk tidak membuli, itu juga kekuatan mental ya, gitu. Kekuatan fisik nih, lihat di buku, contohnya dapat digunakan ketika dalam pertandingan karate. Yang tadi tuh kekuatan ototnya kuat, bisa berantem ya, bisa berantemnya dalam artian yang baik. Karate, taekwondo itu berantem yang baik. Ada berantem yang nggak baik, ada berantem yang tidak baik. Kalau yang berantem yang baik tadi karate dipakai buat perlombaan, meningkatkan diri dan lain sebagainya. Apalagi contohnya, ada yang tahu nggak? Ada gulat ya, silat, banyak ya.
Ya, dalam pertandingan karate dan lain. Sedangkan kekuatan mental dapat tercermin ketika seseorang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu. Artinya hatinya itu bisa sabar, ya kan? Bisa tenang, tidak terburu-buru dalam melakukan apapun. Itu artinya kekuatan mentalnya yang baik. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri, ya, bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, bisa menahan diri untuk tidak mengejek orang lain, bisa menahan diri untuk tidak berbohong. Itu kekuatan mental yang baik. Kekuatan yang dimiliki oleh makhluk bersifat semua kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu semuanya sementara. Maksudnya apa sementara di sini? Artinya Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang sombong, ya. Tidak menjadi orang yang angkuh. Semua yang kita miliki akan diambil, akan kembali kepada Allah semuanya, apapun itu. Bukan kekuatan saja, semuanya yang kita miliki. Seiring bertambahnya usia, teman-teman, kekuatan yang dimiliki pun berkurang. Akan tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersifat apa itu kekal? Selamanya, ya. Tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan bertambah tua, ya. Allah itu tetap, ya, tetap kuat. Apapun yang terjadi Allah tetap kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang ataupun hilang. Itu namanya kekal. Quran surah Hud ayat 66 menyebutkan, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa, ya. Lalu teman-teman, dikatakan sifat-sifat Allah berarti kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh. Kenapa kita bisa mencontoh? Harus mencontoh, bukan bisa mencontoh. Karena ini sifat-sifat Allah, pasti sifat-sifatnya baik, harus kita contoh. Di buku teman-teman dituliskan ada 3 yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama, apa Hisham? Yang pertama, Syam? Ya, yang pertama di buku, coba teman-teman bisa lihat. Nah, yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, seperti membawakan barang belanjaan ibu, ya, bantu jagain adik, bantu bersihin rumah, ya, banyak ya. Yang kedua, Kinar, coba Kinar, yang kedua apa Kinar? Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Tadi tuh bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa menahan diri untuk sabar dalam menghadapi cobaan. Lagi sakit, meskipun lagi sakit tetap bisa menjalankan sholat. Yang ketiga ada fasyakur. Apa yang ketiga? Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Nah, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita ataupun yang tidak memusuhi kita. Artinya kita jangan meremehkan orang, ya. Jangan jahil sama orang. Allah kan udah ngasih kekuatan fisik, mentang-mentang bisa karate, ya kan? Mentang-mentang bisa silat, bisa seenaknya sama orang, jahilin, ya. Apa ngajak berantem nggak boleh, ya. Ya, kekuatan yang dimiliki harus digunakan dengan kebaikan. Yang kedua, Asmaul Husna. Nah, Al-Qayyum. Sebelum ke Al-Qayyum, ada pertanyaan? Tidak, sudah paham ya? Tanpa lihat buku, tanpa lihat layar, teman-teman bisa, kalau Pak Ubay tanya tentang Al-Qayyum, coba ya. Nah, Al-Qawiyyu, apa artinya Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama yang baik. Pengertian Asmaul Husna apa? Nama-nama yang baik yang dimiliki Allah. Oke, pinter ya. Ada berapa
teladan yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, oke, menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi. Yang ketiga, tidak menindas orang lain. Pintar ya, sudah paham berarti. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ayat apa yang menjelaskan tentang Al-Qawiyyu? Surah Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz ya. Di bawah langit biru yang tersenyum, Aji berlari. Langkahnya ringan, hatinya penuh tanya. Ia belum tahu hari ini akan membuka gerbang langit penuh cahaya. Tangan mungil itu membuka sebuah buku berjudul Asmaul Husna, nama-nama terindah Allah. Dan saat lembar pertama dibuka, cahaya turun, menari lembut di matanya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Panggillah dia dengan namanya yang terbaik, sebab di balik setiap nama ada rahmat, kuasa, dan rahasia semesta." 5 cahaya muncul dari langit hikmah. Al-Qawiyyu, kekuatan yang tak tertandingi. Al-Muhyi, peneguh jiwa yang selalu hidup. Al-Ba'its, yang membangkitkan dengan kasih. Al-Qayyum, penopang segala yang abadi. Al-Mumit, yang menamatkan dengan hikmah dan harapan. 5 pintu untuk hati yang ingin mengenalnya. Aji menunjuk ke langit yang mulai berpendar, dan bintang-bintang menjawab dengan kilau harapan. Ia tahu, petualangan ini bukan sekedar cerita, tapi perjalanan mendekatkan diri kepada Sang Maha Segala. Di hadapan Aji, seorang anak mencoba mengangkat beban. Peluh jatuh, tangan gemetar. Aji bertanya dalam hati, seberapa kuat manusia dan seberapa kuat Allah? Tangan manusia lelah, tapi Allah tak pernah letih. Nafas kita terbatas, namun kekuatannya tak bertepi. Al-Qawiyyu, dialah sumber segala daya. Lihatlah, gunung tegak tanpa tiang. Laut luas tak terukur, badai tak terhenti. Semua dalam genggamannya. Al-Qawiyyu tak hanya kuat, dia yang mengatur segalanya. Dulu Firaun sombong berdiri tinggi, tapi satu gelombang darinya cukup untuk menenggelamkan seluruh keangkuhan. Dalam kitabnya, Allah tegaskan, kekuatan sejati hanya milikku. Maka jangan sandarkan hidup pada kekuatan semu. Aji tersenyum melihat seorang anak membantu temannya. Inilah kekuatan sejati, pikirnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Orang kuat tak selalu yang paling lantang, tapi yang bersedia berbagi, walau ia sendiri sedang kekurangan. Al-Qawiyyu bukan hanya soal otot dan tenaga, tapi kekuatan hati yang tetap lembut di tengah dunia yang keras. Jika kamu punya kekuatan hari ini, akan kau gunakan untuk apa? Mari ceritakan kekuatanmu di kolom komentar. Kuat bukan berarti tak butuh orang lain, tapi tahu kapan harus membantu tanpa disuruh. Kaki yang berlari menolong orang lain lebih berharga daripada kaki yang lari mengejar pujian. Allah mencintai hamba yang kuat, tapi tetap tunduk, seperti tangan yang kuat namun penuh kasih. Berbagi adalah kekuatan yang tak bisa diukur dengan angka, tapi terasa di hati yang menerima. Nama itu tertulis di langit, Al-Qawiyyu, Maha kuat dan ingin kita pun menjadi kuat untuk kebaikan. Mari jadi anak kuat, yang bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menguatkan yang lain. Karena itulah makna Al-Qawiyyu dalam hidup kita. Gimana tayangannya? Jelas ya? Seru ya? Oke, sekarang teman-teman
bisa disiapkan pensilnya beserta pensil warna ada? Bawa? Ya boleh, spidol boleh. Boleh pakai pensil warna saja. Ada tugas-tugas yang perlu teman-teman selesaikan. Jangan lupa diberi nama sama tanggal dan kelas ya. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Boleh, silakan maju ke depan, kumpulin. Sudah selesai. Jangan lupa kasih nama ya. Nama jangan lupa ya. Oke, duduk kembali teman-teman. Silakan duduk kembali. Tugasnya mudah kan? Mudah, karena kan udah dipelajarin. Saya mudah. Ada yang belum? Satu lagi. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Ubay mau mengulas sedikit atau merefleksi apa yang sudah kita pelajarin. Apakah semuanya sudah paham? Sudah ngerti? Sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama baik. Kalau pengertiannya apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Al-Qawiyu. Apa artinya Al-Qawiyu? Maha kuat. Teladan apa yang bisa kita teladani dari Al-Qawiyu? Menggunakan kekuatan untuk hal-hal yang baik. Terus yang kedua apa Asmaul Husnanya? Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Teladan apa yang bisa kita teladani? Rajin menabung, rajin belajar, membereskan tempat tidur sendiri. Terus yang ketiga apa? Al-Muhi. Apa Al-Muhi artinya? Memberi kehidupan. Teladan apa yang bisa kita teladani?
Rajin beribadah, ya, berbuat kebaikan, tidak melakukan maksiat dan dosa. Akhirnya kita ada di penghujung pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan semuanya diberikan kepahaman dari Allah. Amin ya robbal alamin. Ada yang mau bantu Pak Ubay untuk memimpin doa menutup pelajaran? Syaira, boleh Syaira maju, ya. Silakan Syai. Di sini Syai. Silakan Syairat. Sama-sama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Oke, terima kasih Syaira. Silakan kembali. Oke teman-teman, dari Pak Ubay sekian pelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, masih tentang Asmaul Husna. Ada dua lagi yang belum kita pelajari, apa? Al-Mumit, Al-Ba'is, ya. Semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama teman-teman.